Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Pun harta itu dihisab. Hingga akhirnya banyak ulama yang milih miskin. Dulu miskin itu pilihan karena takut hisab. Sekarang alhamdulillah takdir. Nah, tapi teori itu ketika Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik setelah wisuda, mungkin kalau sekarang termasuk kumplot, kata gurunya kamu harus mengaji lagi sama namanya Muhammad bin Hasan As-Syaibani, orangnya di Irak. Akhirnya singkat cerita Imam Syafi'i menempuh perjalanan dari Madinah ke Irak, dulu pakai onta. Ketika ketemu Muhammad bin Hasan As-Syaibani, itu di ruang tamu beliau itu banyak emas lantaan, banyak uang, banyak, kalau mungkin kalau sekarang banyak dolar, banyak sekali harta yang diletakkan di kamar tamu. Jika Imam Syafi'i ini heran, ini ulama apa ini pedunyan gitu, suka harta ya. Kata Muhammad bin Hasan As-Syaibani, atak jabu min hadhi, kamu heran kalau saya kaya raya seperti ini? Ya, Anda kan ulama, harta kan banyak hisapnya. Kata beliau, kalau kamu tidak ikhlas harta ini dikuasai orang soleh, tak kasihkan orang fasik, biar dipakai judi, dipakai main perempuan, dipakai hura-hura. Wah, jangan, nanti lebih bahaya. Berarti orang soleh harus kaya? Iya harus kaya, sudah berarti boleh kaya. Nah, semenjak itu mulai ada satu terobosan manhaj, terobosan metode dalam mengelola ilmu sosial, bahwa harta tahta wanita itu bisa digunakan kebatilan, juga bisa digunakan membela hak. Wanita kita tahu al-madrasatul ula, sekolah pertama adalah perempuan. Sehingga kalau kita punya istri solihah, punya istri afifah yang tidak terlintas berpikiran serong, maka betapa nyamannya keluarga kita. Hingga baiti jannati, rumah kita adalah surga kita kalau kita punya istri solihah, punya istri afifah. Jika perempuan ini luar biasa dalam proses pendidikan umat. Jika tidak ada orang alim, tidak ada orang pinter, tidak ada orang sukses, kecuali di belakangnya ada perempuan yang hebat. Tentu mana perempuan yang paling pokok adalah ibu. Kata Imam Syafi'i, al-madrasatul ula. Harta juga gitu. Kalau orang fasik, orang-orang zalim punya power, hartanya besar, maka dia bisa menggerakkan kezaliman secara masif. Begitu juga sebaliknya, kalau orang soleh yang punya harta besar, maka bisa menggerakkan kesolehan secara masif. Nah, di sini ini hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memandu kita dengan Al-Quranul Karim. Kita disuguhi cerita-cerita Nabi yang miskin, kayak Nabi Ayub, tapi juga disuguhi cerita-cerita Nabi yang bahkan hartanya banyak sekali, yaitu Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Beliau adalah seorang raja yang zaman dulu bahkan istrinya banyak, ya, karena memang zaman syariat dulu dibolehkan sampai istrinya berapa saja itu. Karena logika yang harus terbangun adalah jika kita menolong satu perempuan itu baik, maka menolong dua lebih baik, tiga lebih baik. Maka ketika seorang nabi itu pasti soleh, pasti baik, maka bisa saja secara logika dan kita benarkan dulu istrinya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman itu baik. Tapi kenapa harus terkontrol, sekarang harus dibatasi misalnya? Logikanya juga bisa dibalik. Kalau punya istri satu aja terlantar, apalagi dua, apalagi tiga. Jadi itu terus semenjak itu ada metode. Ada metode untuk mengkontrol sosial. Jika dalam guyonan orang-orang Islam moderat sama Islam ekstrim itu pernah terjadi perdebatan, yaitu ketika orang-orang yang sedang maksiat itu mau ya katakan saja mau dibom oleh ekstremis. Kebetulan ekstremisnya ini suka ilmu, tanya kalau orang-orang yang maksiat itu dibom itu gimana? Mereka kan ngotori buminya Allah dengan maksiat. Bersama yang Islam moderat dijawab, kalau mereka mati dalam keadaan maksiat itu mereka di neraka apa di surga? Di neraka, kata yang moderat. Akana dzalika muradan nabi, mereka muslim akhirnya mati masuk neraka itu apa yang diingin Nabi apa enggak? Ya enggak, Nabi inginnya umatnya masuk surga. Ya sudah, jangan dibom, biar tobat dulu baru mati kan. Tapi biar mati biasa maksudnya. Sehingga ada metode-metode yang kita selalu akan pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gimana? Para ilmuwan, kita yang nekuni fikih, misalnya kita sering dapat komplain ya, terus banyak lelaki yang bejat
bahkan saking bejatnya istrinya disuruh ikut mengedarkan narkoba, ikut membantu maksiatnya, kemudian hak talak hanya pada milik suami. Ini solusinya gimana kalau dia harus tetap di bawah tangan suami sementara dia tersiksa karena harus melayani kebejatan suaminya, diminta mengedarkan narkoba, bahkan diminta untuk melakukan hal-hal yang buruk. Jika di Islam kemudian semenjak itu ada rumus mulai zaman Nabi, tolak memang hak lelaki, tapi seorang perempuan itu boleh mengajukan rafa kalau di Jawa, kalau di fikih disebut faskhun nikah. Jadi seorang hakim atau yang punya otoritas wilayah kekuasaan itu boleh memisahkan suami istri jika istrinya tidak kuat, apalagi menyangkut hal-hal yang buruk, yaitu dipaksa melakukan maksiat. Jika keliru kalau dikatakan Islam itu sangat memberi hak dominasi lelaki atas perempuan, itu keliru sekali, karena sebetulnya dalam mengurai ya atau mengakhiri pernikahan itu bisa suami menceraikan atau istrinya melakukan rafa dan hakim harus mengabulkan dalam kondisi yang sangat bahaya. Nah tentu hal-hal seperti ini akan menjadi kebanggaan ilmu sosial karena ada solusinya ketika dalam keadaan macet keluarga. Begitu juga ada kebanggaan intelektual, yaitu tanggung jawab kita sebagai intelektual muslim, misalnya menyangkut kepastian nasab. Kenapa dalam Islam nikah begitu sakral? Dan kalau seorang suami menceraikan istrinya, supaya istri ini halal dinikahi orang lain harus ada iddah. Iddah itu ya kira-kira masa jeda yang ada kepastian bahwa rahim perempuan ini sama sekali nggak ada sperma dari suami pertama. Karena kita tidak bisa membayangkan misalnya Ahad atau Minggu masih hubungan suami istri, Senin diceraikan, kemudian Selasa nikah lagi, terus ada hubungan suami istri lagi. Kita tidak bisa membayangkan lalu nanti ini anaknya siapa. Mungkin orang modern akan bilang ini lewat tes DNA gitu, tapi itu keribetan. Apalagi kalau nanti anaknya wajahnya mirip suami pertama, mirip kedua, agak jelas itu kan, masih kecil itu ribet. Tapi dengan teori iddah, teori tarabbusul mar'ah, kalau istilahnya Quran ya tarabbasna itu, maka kegamangan seperti ini hilang karena seorang istri yang terceraikan atau ditinggal mati suaminya, baik cerai talak maupun cerai meninggal, itu untuk menikah lagi ada aturannya. Di antara adalah baro'atur rahmiyah, dipastikan rahimnya itu bersih dari zaut awal atau suami pertama. Nah, keilmuan yang bertanggung jawab atas substansi masalah ini juga ditekuni oleh ulama. Termasuk yang paling ekstrim adalah, dan ini sering saya utarakan ketika ngaji saya, absolutisme kebenaran dalam tauhid. Saya ulang lagi ya, absolutisme kebenaran dalam tauhid. Itu banyak ilmuwan tauhid, ulama tauhid, yang saking ekstrimnya memang mengatakan bahwa orang yang sudah iman, yaitu bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tidak akan batal meskipun dia koruptor, meskipun dia maling, meskipun dia penjahat. Itu kan satu hal yang menurut ilmu sosial itu kayak paradok. Bagaimana Islam yang luhur, kemudian Islam yang luhur, iman yang luhur ini nggak bisa dibatalkan oleh kebejatan perilaku pelakunya atau pemeluk Islam. Kata pakar ahli tauhid, dan itu berdasar hadis sahih, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi suatu saat kelihatan senyum-senyum ceria, kemudian ditanya oleh Abu Dzar, kebetulan di pinggir beliau ada Abu Dzar, ya Rasulullah, kenapa engkau senyum-senyum? Barusan Jibril datang ke saya dan memberi kabar saya bahwa siapapun dari umatku yang bertauhid secara benar, maka dia pasti masuk surga, meskipun wa in zana wa in saraka, meskipun pernah zina, pernah maling. Itu Abu Dzar sampai 3 kali tanya, yang benar ya Rasulullah, masa pernah gitu masuk surga? Ya, kata Nabi, sampai 3 kali. Nah, saya pernah ditanya seorang dosen, tanya, Gus, bagaimana itu bisa terjadi satu kesakralan iman yang boleh atau enggak terganggu oleh kesalahan perilaku pemeluknya, yaitu wa in zana wa in saraka. Saya baca beberapa syarah hadis itu, termasuk di Syarhun Nawawi. Jawabannya adalah di sini Nabi sedang menerangkan absolutisme kebenaran, bukan masalah membolehkan zina apa enggak. Tentu zina tidak akan pernah boleh, maling tidak akan pernah boleh. Tapi Nabi ingin mengatakan absolutisme kebenaran itu enggak terganggu oleh pelaku. Kita yang
punya gelar ya bilang 1 tambah 1 2, yang nggak punya gelar ya bilang 2, musuh kita ya bilang 2, rektor Al-Azhar ya bilang 2, anak yang penggembala kambing ya bilang 2, semuanya akan bilang 2, 1 tambah 1 akan bilang 2. Karena kebenaran 1 tambah 1 2 itu nggak boleh bersyarat. Boleh mengatakan 2 kalau Anda rektor, boleh mengatakan 2 kalau Anda soleh. Kalau tidak soleh kamu harus mengatakan 3, tidak boleh. Kebenaran absolutisme harus sah, siapapun yang mengatakan itu. Sama, kebenaran bahwa Allah Tuhan itu selalu sah, siapapun yang mengatakan itu. Bahkan orang yang berkafir 100 tahun, dia kafir, saat itu melafalkan la ilaha illallah, maka imannya langsung sah. Padahal berpuluh-puluh tahun dia kafir. Karena kebenaran absolut akan selalu sah tanpa memandang pelaku. Nah ini namanya substansi kebenaran. Ini nggak akan terganggu oleh perilaku sosial. Kemudian ada ulama yang cara berpikir itu sosial. Bahwa Islam itu bisa menarik karena justru aturan-aturannya itu. Kita sebagai manusia tentu suka kalau negara ini tertib, tanpa perzinaan, tanpa maling, tanpa korupsi. Dan Islam alhamdulillah mengharamkan itu semua dan mengancam itu semua dengan neraka. Sehingga karena sisi sosial ini begitu, maka kita alhamdulillah sebagai muslim hal-hal yang buruk diharamkan, dan diantara ciri Nabi adalah mengharamkan yang haram. Jika kita selalu akan mengharamkan perzinaan, mengharamkan judi, mengharamkan dugem dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah selalu ada kebenaran absolut yaitu iman. Boleh nggak kebenaran absolut terganggu oleh kesalahan sosial? Itu tadi. Kalau kebenaran absolut ya sudah nggak boleh diganggu oleh apapun, termasuk tadi kita mengatakan 1 tambah 1 2. Orang baik ya bilang 2, orang buruk ya bilang 2, setengah baik setengah buruk ya akan bilang 2. Karena kebenaran absolut adalah kebenaran yang tidak boleh terganggu oleh apapun. Nah di sini kenapa Nabi mengatakan wa in zana wa in saraq. Tapi di balik yang sama, dengan porsi yang sama, Nabi pernah mengancam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak pernah berzina seseorang kemudian dia saat itu berstatus mukmin, dan tidak pernah maling seseorang kemudian saat itu dia berstatus mukmin. Lalu bagaimana dengan dua hadis ini yang sama-sama sahih? Oleh ulama dijawab, ketika seseorang zina atau maling itu pasti terinspirasi oleh kenakalannya, oleh nafsunya, tidak ada sangkut paut dengan imannya. Karena yang namanya iman pasti mengajarkan kebenaran. Nah, di sini kemudian ada kelompok besar dalam mazhab Islam, ada ahli sunnah wal jamaah yang berkeyakinan Islam, iman adalah satu keyakinan absolut, sehingga kalau orang salah, dia tetap salah saja, tapi tidak sampai menjadi kafir. Ada kelompok Khawarij yang mengatakan setiap kesalahan besar menjadikan seseorang kafir. Kita sekarang bikin analogi. Kalau seseorang sudah sah menjadi warga Indonesia, dia berKTP Indonesia, tidak pernah mengeluarkan diri dari warga Indonesia, kemudian dia jadi koruptor, tentu kita sepakat dia warga Indonesia. Soal kita hukum, kita beri sanksi, itu karena kesalahannya, tapi dia tetap warga Indonesia. Karena dia warga Indonesia adalah status, sementara kesalahan dia adalah kesalahan sebagai manusia. Sehingga mazhab Ahlussunnah adalah seseorang yang melakukan dosa besar tetap mukmin, tapi nanti tetap disiksa di neraka, entah berapa lamanya. Kita juga belum mengkonfirmasi sama malaikat Malik ini, penjagaan nerakanya ini. Tapi yang jelas ada pelatihan di sini. Nah, pelatihan ini juga menguntungkan kita. Menguntungkannya gini, di Quran ada ayat qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Kalau yang lebih terkenal tentu ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau kita berpikir absolutisme, berpikir kebenaran mutlak, maka kemusyrikan, kekafiran, kesalahan itu hal yang enggak ada. Kalau istilahnya Quran, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadzib. Misalnya ini saya pegang jam tangan, mungkin ini dari aluminium atau besi, terus saya mengatakan begini, jam tangan saya ini dari kayu. Maka kalimat ini tidak menjadi kalimat opini, tapi menjadi satu kesalahan, karena itu kalimat yang salah. Nah, jika kalau Tuhan itu hanya Allah, maka hakikat yang ada ya Tuhan itu hanya Allah, bukan yang lain. Sehingga apapun banyaknya orang musyrik itu dianggap tidak ada. Wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id, sesuatu yang batal, yang enggak benar itu pasti enggak ada.
Karena tadi fakta bahwa jam ini dari kayu adalah nggak ada. Meskipun yang mengatakan ada, mungkin yang mengatakan itu karena salah ucap atau kebodohan atau keyakinan yang keliru, tapi hakikat ini tidak. Dan di sini hebatnya Islam. Islam pertama datang termasuk wa 'allama Adamal asma. Pertama Nabi Adam diajari adalah menamai sesuatu sesuai proporsinya, sesuai statusnya. Jadi andaikan dari dulu orang kafir Quraisy mengatakan wah ini pahatan batu dari Magelang gitu, atau ini batu dari Ponorogo, jenis batunya ini, pemahatnya ini, harganya ini. Mungkin mereka hanya bilang ini batu yang dipahat. Tapi gara-gara ini diberi gelar, diberi penamaan manat, pemberi, Al-Uzza, ini satu hal yang agung, satu hal yang besar, Hubal. Sehingga terus orang itu gampang, wow kalau saya melecehkan ini pasti saya kualat. Tapi hakikatnya ini tetap batu. Nah, jika apakah ada Tuhan selain Allah? Ya jawabannya tidak ada, karena selalu Tuhan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah ada orang yang menuhankan selain Allah? Hanya. Ini dibedakan antara hak selalu satu. Ya hak selalu satu dan kebatilan selalu nggak ada. Tapi yang mengatakan ada, yang meyakini ada, tapi kebatilan sendiri. Ini banyak juga ulama yang spesial membela ja'al haqqu wa zahaqal batil. Seperti saya mengatakan baju saya ini putih. Ya sudah putih. Kok banyak satu dunia mengatakan baju saya hitam, itu tidak punya pengaruh. Baju saya menjadi hitam tetap putih. Karena kebenaran absolut akan ada, punya eksistensi. Disebut ja'al haqqu wa zahaqal batil. Yang batil pasti nggak ada. Memang itu tidak faktual. Kemudian ilmu sosial atau ilmu yang didiktekan karena satu hal tertentu ini punya pengaruh. Yaitu misalnya sesuatu ini putih. Gara-gara mata kita rabun mengatakan itu hitam. Atau sesuatu itu hitam karena kita punya penyakit tertentu di mata kelihatan biru. Nah, di sini ya, kalau ulama mengatakan mulai ada hijab. Sebetulnya manusia tahu bahwa Tuhan hakiki adalah harusnya Tuhan yang awal. Karena nggak mungkin langit bumi ini diciptakan sesuatu yang lebih terbelakang dari langit bumi. Jika Allah mensifati dirinya al-awwal, namanya pencipta harus wujud lebih dulu, al-awwal. Karena langit bumi ini adalah wujud, punya eksistensi, maka penciptanya harus lebih punya eksistensi. Kalau dalam bahasa pesantren disebut wajibul wujud. Kalau yang diciptakan saja ada, maka yang menciptakan pasti ada. Jika alam raya ini tidak dimulai dari nihilisme, ketiadaan, tapi dimulai dari yang ada. Yang ada ini oleh kita zaman kita kecil ngaji ujian wujud idam baqa. Karena eksistensi pertama seorang pencipta adalah harus wujud, harus punya eksistensi. Ini juga ada yang menekuni sendiri, namanya ilmuwan tauhid, menekuni satu kebenaran absolut yang tidak boleh terdikte oleh ilmu-ilmu sosial. Tapi pertanyaannya adalah, apapun absolutismenya kebenaran ini, manusia itu punya sisi keterbatasan. Apapun putihnya baju ini, kita harus melatih orang yang mengatakan supaya dalam keadaan matanya normal, kondisinya normal. Karena nggak ada artinya ini secara objektif bukti, kemudian yang melihat tidak normal karena matanya normal. Oke, monggo berdoa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa sholli wa sallim wa barik ala habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in. Allahumma ya ilahana ya wa bi barakatid da'ina ilaika wa barakatil mutawassilina ilaika bi jaya habibika Muhammad ighfir ya awwali ba Ahmad minan Abdillah salam wa ali darajatihi fil jannah wa barik fi ahlihi wa fi dzurriyyatihi ya Allah. Allahumma ya ilahana ya ij'alna ya aminin mutmainin alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun waj'alna salimin wa nimin mu'afin min kulli bala'in dunyal akhirah. Waj'al ya Allah himmatan al-ulya fi hadhihi ad-dar'i la kalimatika ya Allah hatta nakuna ya wa khudamatan li syariatika wa abnaina ya Allah wa abnaina fi khidmati syariatikal gharra al-bayda lailuha kana hariha ya Allah aqimna fi dzalika wa inna la dzalika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.